Kita tahu kebenaran dan kita harus terus hidup dalam kebenaran. Roh Kudus itu bekerja kuat di dalam diri kita. Mereka menemukan jawaban di dalam kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, kami terima kasih untuk hari ini. Kami terima kasih untuk rahmat Tuhan yang baru. Kami terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan lindungi, Tuhan pelihara, dan Tuhan tuntun di dalam rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna. Dan hari ini kami bersyukur kalau kami kembali boleh beribadah, walaupun kami masih harus tinggal di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Engkau memberkati ibadah kami Tuhan, dan di dalamnya kami boleh terus boleh melihat bahwa Engkau memberkati, Engkau hadir di dalam ibadah kami. Dan hari ini kami juga berdoa biar Engkau memberkati kami dengan firman-Mu, firman yang hidup, firman yang membawa terang, menuntun kami dalam seluruh kebenaran, sehingga hidup kami, Tuhan, dibawa makin mengenal Engkau dan rencana yang indah buat kami semua. Berkati firman ini supaya boleh menjadi bagian yang terbaik yang kami boleh terima daripada Engkau pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita bersama-sama akan merenungkan tentang kehidupan yang berdampak dan memuliakan Tuhan, impacting life and glorifying God. Ya. Dan saya ajak kita membaca dari Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-16. Matius pasal yang kelima, ayat 13 sampai dengan yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan memberi kepada kita panggilan yang indah di dalam kehidupan kita. Ya, ada satu identitas dan misi yang Tuhan berikan dan Tuhan percayakan kepada kita, yaitu Dia berkata kita menjadi garam dunia dan terang dunia. Nah, saudaraku, menjadi garam dan terang di dalam dunia. Saudara-saudara, waktu Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya, saudaraku, yang tercatat di dalam Injil Yohanes pasal 17, saudara-saudara, itu doa yang dia naikkan, saudara-saudara, sebelum saudara dia ditangkap di Taman Getsemani dan kemudian disalibkan. Saudara-saudara, dia berdoa kepada Bapa di surga untuk murid-muridnya, untuk saudara dan saya, saudara-saudara, dan di dalam salah satu bagian dari doanya, dia berdoa demikian kepada Bapa di surga. Dia berkata, aku tidak meminta supaya engkau, Bapa, mengambil mereka, ya murid-muridku, pengikut-pengikutku dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Jadi, saudara-saudara, adalah kehendak Tuhan untuk kita tetap ada dalam dunia ini. Saudara-saudara, Tuhan tidak membawa kita keluar atau mengisolasi kita dari dalam dunia ini. Dan itu sebabnya Dia berkata kepada kita bahwa kita dipanggil untuk menjadi garam dan menjadi terang dalam dunia ini. Nah, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, ayat yang ke-13. Tuhan Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Apa artinya, saudaraku, menjadi garam dunia ini? Dan saudara-saudara, kalau bicara soal garam, kita bisa bicara soal banyak fungsi dan banyak makna. Ya, dan saudara-saudara, banyak hal penting daripada garam itu, ya, saudara-saudara. Tetapi pada dasarnya adalah satu hal, yaitu garam itu, saudaraku, bicara soal satu, yaitu garam itu membawa dampak, membawa pengaruh. Garam itu makes a difference, ya. Nah, saya ingin bicara tentang dua saja fungsi daripada garam. Yang pertama adalah fungsi yang saya sebut sebagai seasoning atau memberi rasa. Ya, saudara-saudara, hampir di semua masakan yang kita makan, saudara, yang kita konsumsi, saudara-saudara, pasti mengandung garam.
ya, di dalam beberapa dalam kadar yang berbeda-beda tentunya. Dan saudara bahwa memang garam adalah sesuatu yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Nah, waktu saudara garam itu masuk di dalam masakan, maka masakan itu menjadi lesat. Garam itu, saudaraku, hilang, garam itu larut, saudara, di dalam masakan itu, tetapi saudara, walaupun dia tidak kelihatan secara penampakan, kita tidak bisa lihat lagi wujud garam itu, saudaraku, tetapi efeknya terasa, ya. Rasa dari masakan itu berubah, saudara, karena kehadiran daripada garam itu. Nah, apa, saudaraku, aplikasi daripada menjadi garam di dalam dunia ini, saudara? Bagaimana kita bisa menjadi membawa dampak, menjadi pengaruh kepada orang-orang di sekeliling kita, terutama mereka yang belum mengenal Tuhan. Rasul Paulus memberi saudara pesan kepada jemaat di Kolose yang tertulis dalam surat Kolose pasal yang keempat, ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Kolose pasal yang keempat, ayat yang ke-5 dan ke-6. Demikian, saudaraku, pesan Rasul Paulus, hiduplah dengan penuh hikmat, hiduplah dengan bijaksana terhadap orang-orang luar. Ini maksud adalah orang-orang yang belum mengenal Tuhan, saudara, orang-orang yang belum mengenal kasih karunia daripada Tuhan Yesus. Ya, hiduplah dengan bijaksana kepada orang-orang tersebut dan pergunakanlah waktu yang ada. Saudara, dalam bahasa Inggris dikatakan, pakailah setiap kesempatan. Jadi, saudara, Rasul Paulus berkata, seperti Tuhan Yesus, kita tidak bisa mencegah, kita tidak bisa, saudara, untuk tidak berinteraksi dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan disitulah, saudara, justru lewat interaksi kita dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan, disitulah terjadi kesempatan, ya. Apa kesempatan apa, saudara? Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Nah, saudara, ayat yang ke-6 di dalam bahasa Indonesia dikatakan jangan hambar, di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan season with salt. Ya, tentu ini ungkapan kiasan yang artinya, saudara, kata-kata kita itu, saudara, ada sesuatu yang lesat, ya, ada sesuatu yang baik, saudara, yang memberi dampak yang baik kepada orang yang menerima kata-kata kita. Dan itu adalah kata-kata yang dikatakan penuh kasih, bahasa Inggrisnya full of grace, penuh dengan kasih karunia, saudara, ya, tidak menghakimi, tidak merendahkan, saudaraku, tidak menghina, saudara, tetapi membangun, tetapi mengangkat, saudara, dan justru, saudara, membawa orang melihat kasih karunia, melihat grace yang mereka tidak bisa dapatkan di dalam dunia lewat kata-kata kita. Dan pada akhirnya, saudara, mereka menemukan jawaban di dalam kehidupan mereka, yaitu Tuhan Yesus. Dan itu sebabnya, saudara, ini adalah sesuatu yang Tuhan ingin terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kalau kita kembali bicara soal garam sebagai seasoning, saudara, ada satu hal yang ingin saudara renungkan bersama-sama. Saudara, bayangkan kalau saudara makan masakan, saudara, ya, yang tidak ada garam di situ, maka terasa hambar, terasa kurang enak, saudara, ya. Dan kemudian, saudara, kita tambahkan garam sedikit dan masakan jadi lesat. Nah, waktu masakan itu jadi lesat setelah kita tambahkan garam, saudara, maka apa yang kita katakan? Apakah kita akan mengatakan, wow, garam ini lesat? Tentu tidak. Apa yang kita katakan, saudaraku? Wah, masakan ini lesat. Saudaraku, jadi yang dipuji masakannya, bukan garamnya. Padahal garam itu yang bikin makanan itu atau masakan itu jadi lesat, saudara. Saya belum pernah mendengar orang memuji garam, saudaraku. Tapi kalau orang memuji masakan yang lesat, di mana ada garam di situ sudah banyak. Nah, saudara, ini satu hal yang penting. Saudara, apa yang kita bisa belajar dari sini? Tuhan ingin pakai kita, saudaraku, menjadi garam di berbagai tempat. Di tempat pekerjaan saudara, ya, di tempat saudara studi, ya, di dalam pergaulan saudara, bahkan di gereja saudara, di sel grup saudara, bahkan di keluarga saudara. Tuhan ingin kehadiran saudara di situ membuat tempat itu jadi lesat. Ya, saudara, dan ingat sekali lagi, saudaraku, garam tidak bisa hidup sendiri. Garam itu tidak bisa dipisahkan. Garam tidak ada gunanya kalau dia dipisahkan. Garam harus dicampurkan kepada masakan, baru garam itu bisa berfungsi. Saudara, kita tidak pernah mengkonsumsi garam itu sendiri, hampir tidak pernah, saudara, ya.
kita mengkonsumsi garam bersama-sama dengan masakan. Dan demikian juga saudara, kehidupan saudara, saudara harus ada di tengah-tengah orang-orang yang lain. Nah, sekarang mari kita renungkan sama-sama. Saudara, apakah saudara bersedia untuk kehidupan saudara itu dipakai oleh Tuhan, saudaraku, menjadi berkat di berbagai tempat yang tadi saya katakan? Ya, karena kehadiran saudara, tempat pekerjaan saudara menjadi tempat yang menyenangkan. Ya, orang punya spirit kerja yang baik, orang kerja dengan sungguh-sungguh, tetapi orang juga ya punya semangat kooperatif, kolaboratif, semua bekerja sama sebagai satu tim, saudaraku. Tidak ada persaingan, tidak ada sikut-sikutan, semua karena kehadiran saudara di situ. Ya, saudara-saudara di tempat studi saudara, ya, teman-teman merasakan, wah ini enak sekali ya, kelompok-kelompok belajar di mana saudara ada, saudara menjadi tempat yang menyenangkan. Di cell group, saudara, orang merasakan, wah cell group ini menjadi tempat yang benar-benar seperti feel at home, tempat yang benar-benar menyenangkan. Ya, saya merasakan kasih persaudaraan di gereja, saudara ya, karena kehadiran saudara, gereja menjadi tempat yang selalu didam-damkan oleh orang untuk boleh datang berkumpul bersama-sama, saudaraku, dan kita berdoa sebentar lagi, saudaraku ya, sebentar lagi, kalau Tuhan izinkan, kita bisa kembali bersama-sama datang beribadah di satu tempat bersama-sama. Saudara, apakah saudara rindu saudara dipakai Tuhan seperti itu? Apakah saudara rindu, saudaraku, di tempat di mana saudara berada, orang merasakan sesuatu yang indah, tetapi yang orang rasakan adalah tempat itu, yang dipuji adalah tempatnya. Orang berkata, wah saya senang kerja di perusahaan ini. Oh saya senang datang ke gereja ini. Oh saya senang datang ke cell group ini. Oh saya senang ada di kelompok belajar ini. Nama saudara tidak disebut. Tetapi saudara yang membuat tempat itu menjadi tempat yang menyenangkan. Saudara bersedia? Saudara, kalau ada di sini saudara yang melayani sebagai worship leader, pemain musik, ya, atau singers, atau choirs, ya. Saudara, apakah saudara senang kalau ada orang berkata, saya suka dengan gereja ini, di mana saudara melayani, ya, sebagai worship leader, main musik, saya senang gereja ini, sebab waktu puji-pujian dinaikkan, ya, saya tuh rasa hati saya ikut dibawa untuk menyembah Tuhan, saya melihat kebesaran Tuhan, saya melihat puji-pujian itu membangun iman saya. Saudara senang mendengar itu? Dan saudara cukup kalimat itu sampai di situ? Atau saudara ingin ada terusannya? Atau saudara ingin, oh saya senang sekali dengan suasana puji-pujian di gereja ini, tapi itu hanya kalau dia yang mimpin dan nama saudara disebut. Oh saya senang sekali dengan puji-pujian, tapi hanya kalau dia yang main musik dan nama saudara disebut. Atau itu yang baru saudara senangi. Saudara-saudara, kalau kita mau menjadi garam, kita tidak perlu terlihat. Penampilan, saudara-saudara, wujud kita secara individu tidak perlu terlihat, tetapi efek dari kehadiran kita itu dirasakan. Itu yang Tuhan ingin. Kita menjadi berkat. Saudaraku, kita menjadi berkat bagi dunia. Kita menjadi berkat di tempat di mana Tuhan taruh kita. Menjadi garam, seasoning. Yang kedua, fungsi daripada garam adalah preserving. Saudaraku ya, artinya mengawetkan, mencegah pembusukan. Apa artinya? Saudara-saudara, dimanapun Tuhan tempatkan kita di situ, saudaraku, dibawa untuk mencegah pembusukan akibat dosa di tempat itu. Saudara-saudara, dunia ini adalah dunia yang corrupted. Dunia yang berdosa dan dunia yang sedang menuju kepada kehancuran karena dosa, dan disitulah Tuhan tempatkan kita. Rasul Petrus di dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat keempat dia berkata, saudaraku, tentang hawa nafsu dunia yang membinasakan. Dan di situ Tuhan taruh kita, saudara-saudara, untuk kita membawa pengaruh sehingga kebinasaan itu tidak terjadi, saudaraku, sehingga kita bisa saudara-saudara membawa pengaruh dan mengubah saudara-saudara sesuatu tempat yang busuk, tempat yang buruk, saudaraku, menjadi tempat yang lebih baik, di mana ada keadilan, ada damai sejahtera, saudaraku, karena kehadiran kita. Nah, itu saudaraku namanya preserving. Di zaman saudaraku Tuhan Yesus, saudara-saudara, belum ada teknologi lemari es, refrigerator seperti kita pada hari ini. Dan saudaraku, daging, saudaraku, dan semua bahan makanan akan cepat membusuk, saudaraku, kalau ditaruh tempat terbuka. Dan satu-satunya jalan untuk mencegah pembusukan itu adalah garam. Dan Tuhan memakai saudara dan saya untuk mencegah pembusukan di tempat di mana Tuhan tempatkan kita. Dan saudara, kemudian Tuhan Yesus dalam ayat 13, dia memberikan satu peringatan. Dia berkata begini, kalau garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia akan diasinkan?
Ya, saudaraku, apa artinya garam itu menjadi tawar? Saudara-saudara, tentu, saudara-saudara, kalau kita lihatin dari sudut pandang kimia, saudaraku, kita tidak bisa melihat itu terjadi. Karena, saudara-saudara, NaCl akan tetap jadi NaCl. NaCl, saudaraku, tidak bisa kehilangan rasa asin. Ya, tetapi saudara-saudara, pada zaman Tuhan Yesus, garam itu tidak dipakai seperti hari ini, saudaraku, yang murni. Tapi garam itu selalu diambil dari laut mati, dan karena itu seringkali tercampur dengan bahan-bahan kimia yang lain yang bentuknya kurang lebih seperti garam, warnanya kurang lebih seperti garam, dan itu tercampur di situ. Dan waktu garam itu mulai tercampur dengan bahan-bahan kimia yang lain, saudara-saudara, maka dia kehilangan fungsi asinnya, dia kehilangan, saudaraku, fungsi preservatifnya, saudara-saudara, karena dia sudah tercampur, dia sudah menjadi tidak murni lagi. Demikian juga, saudara-saudara, Tuhan peringatkan kepada kita ada dalam dunia ini, tetapi kalau saudara-saudara kita justru membiarkan diri kita dipengaruhi oleh zat-zat daripada dunia ini, kita dipengaruhi oleh pola pikir dunia ini, kita dipengaruhi oleh culture daripada dunia ini, kita dipengaruhi oleh gaya hidup, cita-cita, keinginan, dan hawa nafsu dunia ini, maka kita tidak bisa lagi membawa pengaruh, tapi kita justru dipengaruhi dunia ini, sehingga saudara-saudara, kita justru makin menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, saudara-saudara, bicara soal kehadiran kita dalam dunia ini, ada dua, saudara-saudara, extreme position, posisi yang ekstrim yang kita harus hindari. Posisi yang pertama itu namanya isolation. Ya, di mana orang memisahkan diri, orang taruh diri tempat yang tertutup, tidak ada interaksi seragu dengan orang lain untuk menjaga dirinya steril dan murni. Tuhan tidak ingin kita lakukan itu, karena Tuhan ingin saudara-saudara kita dalam dunia. Seperti saya katakan tadi, garam itu tidak ada gunanya kalau hanya ditaruh sendirian. Garam itu baru ada gunanya kalau dia diletakkan di tempat yang lain, di mana dia bisa membawa pengaruh, membawa rasa yang nikmat. Ya, nah, ekstrim yang kedua, saudaraku, adalah namanya assimilation. Di mana saudara-saudara saudara-saudara berasimilasi, orang berbaur, saudaraku, sehingga tidak bisa lagi terlihat perbedaan. Dengan kata lain, saudara-saudara, kita membiarkan pengaruh daripada dunia ini merubah kehidupan kita. Dan saudaraku, bukannya saudaraku dunia dirubah karena kehadiran kita, tetapi kita yang dirubah oleh keadaan dunia ini. Dan saudara-saudara, itu juga sesuatu yang Tuhan peringatkan, jangan sampai itu terjadi dalam diri kita. Bagaimana kita bisa menjadi garam dalam dunia ini kalau kehidupan kita tidak berbeda dengan dunia ini. Dan saudara-saudara, karena itu, saudara-saudara, kita perlu berinteraksi dengan dunia, tapi kita jangan beradaptasi dengan pola pikir dunia ini. Saudara-saudara, kita tahu kebenaran dan kita harus terus hidup dalam kebenaran. Nah, Tuhan Yesus berkata di dalam ayat 13, jika garam itu menjadi tawar, apa gunanya? Tidak ada lagi fungsinya. Saudara-saudara, ya, garam yang kehilangan rasa asinnya berhenti fungsinya sebagai garam, dan saudaraku, dia kehilangan identitas dan fungsinya. Nah, tidak ada lagi gunanya dan hanya diinjak-injak orang. Saudaraku, ya, tidak berguna bahkan bagi dunia ini, saudaraku, apalagi buat Tuhan. Hidup kita, saudaraku, kalau kita ingin hidup kita, saudaraku, diterima oleh dunia ini, ya, lalu kita mulai, saudaraku, menjadi sahabat dunia ini, saudara-saudara, jangan pikir lalu hidup kita jadi lebih baik. Di mata Tuhan, hidup kita justru tidak berguna. Karena buat dunia pun hidup kita tidak berguna, sebab, saudara-saudara, kita tidak bisa membawa dampak dan pengaruh yang positif kepada kebenaran di dalam dunia ini. Nah, saudara-saudara, ada satu tes kecil yang saudara dan saya bisa renungkan sama-sama. Saya ambil satu contoh. Misalkan saudara-saudara di tempat pekerjaan saudara, ya, teman-teman saudara lagi kumpul, ya, biasa saudara kumpul kadang-kadang mulai ada joke, ya, joking around, dan saudara-saudara kadang-kadang mulai saudaraku joke-joke yang saudara-saudara tidak baik, saudara-saudara, ya, mulai bicara tentang gosip, mulai saudaraku bicara tentang bicarakan kejelekan orang lain dan lain sebagainya. Nah, lalu saudara datang di situ. Apa yang terjadi? Apakah, saudaraku, yang pertama, mereka langsung berhenti, dan mereka berkata, kita mesti berhenti sekarang, ya, mari kita ganti topik yang lain, yang lebih sopan, yang lebih baik, ya. Atau, saudara datang ke situ, dan justru saudara ikut di dalam gosip mereka, saudara ikut di dalam pembicaraan mereka. Saudara, mana di antara dua itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita? Itu yang menunjukkan, apakah kita menjadi garam, atau kita sudah, saudaraku, kehilangan keasinan. Kita sudah kehilangan identitas dan fungsi kita sebagai garam. Nah, saudara-saudara, satu cara terakhir untuk garam ini adalah begini. Tuhan ingin kita membawa pengaruh dalam dunia ini. Saudara-saudara, dan untuk itu,
saudara, kita tidak harus. Saudaraku, ada dalam posisi-posisi di mana kita bisa membawa pengaruh secara formal. Kita tidak perlu, saudaraku, ada dalam structural power dalam dunia ini. Ya, kalau Tuhan percayakan kepada saudara, Tuhan mendudukkan saudara di posisi-posisi, saudaraku, di atas posisi-posisi pemimpin, saudaraku, di dalam skala dan skop apapun. Puji Tuhan, itu panggilan yang khusus yang Tuhan beri kepada saudara-saudara. Jalankan dengan baik. Tetapi untuk memberi pengaruh, kita tidak harus punya posisi struktural. Untuk membawa pengaruh, kita tidak harus punya jabatan formal. Kita bisa membawa pengaruh dimanapun kita berada, saudaraku. Selama kita mau jadi garam, kita tetap berpegang kebenaran, dan kita membagikan kata-kata yang tadi Paulus katakan, ya, season with salt. Saudaraku, kehidupan yang membawa dampak yang positif kepada orang lain, sehingga dimanapun kita berada, tempat itu menjadi tempat yang lebih baik. Itu garam. Yang kedua, saudaraku, Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia. Ya, nah, saudara, kalau kita mengingat Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia, saudaraku, tentu suatu yang menarik, sebab Tuhan Yesus, saudaraku, di dalam 2 ayat dalam Injil Yohanes, dia juga bicara soal terang itu. Yang pertama, Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia. Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa yang ikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mendapatkan terang hidup itu. Jadi Tuhan Yesus berkata, aku ini terang dunia. Tetapi kemudian di dalam Injil Yohanes 9 ayat ke-5, dia berkata lagi kepada murid-muridnya, selama aku ada dalam dunia ini, akulah terang dunia. Nah, saudara-saudara, kita tahu sekarang, ya, kita tahu sekarang Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi di dunia ini secara fisik. Dia sudah ada di surga. Dia sudah naik ke surga, saudara-saudara, ya. Nah, Tuhan Yesus berkata, selama aku dalam dunia, aku adalah terang dunia. Berarti, kalau aku sudah tidak ada lagi dalam dunia ini, harus ada yang lain yang jadi terang. Siapa itu? Tuhan Yesus berkata, kamulah, saudara dan saya, adalah terang dunia ini. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus memberikan kemudian gambaran, saudaraku, bagaimana terang itu bisa tidak berfungsi atau bisa berfungsi, yaitu di dalam ayat 14 dan 15. Dia berkata, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, jadi Tuhan berkata, kalau kota itu ada di puncak gunung, ya, maka itu tidak sembunyi. Itu kan bisa dilihat oleh orang lain. Kemudian ayat 15, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Saudara-saudara, 2 ayat ini bicara yang sama, yaitu apa? Terang itu jangan disembunyikan, terang itu jangan ditutupi. Sama seperti garam, kalau ditaruh di tempat yang terpisah sendirian tidak berfungsi. Demikian juga terang, kalau ditaruh di tempat yang tertutup, saudaraku, ditaruh di tempat yang tersembunyi, tidak bisa berfungsi. Terang itu harus dibawa keluar, saudaraku, terang itu harus di satu tempat yang terbuka, terang itu ditaruh di tempat yang publik, sehingga terang itu bisa berfungsi, menerangi tempat yang ada di sekitarnya. Nah, saudara-saudara, apa makna daripada ini? Saya ingin mengutip, saudaraku, dari sebuah judul buku yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan namanya Jim Wallis. Dia berkata begini, faith is always personal but never private. Iman itu pribadi, iman itu personal, ya. Saudara-saudara, setiap kita masing-masing perlu beriman kepada Tuhan. Iman itu tidak bisa rombongan. Iman itu, saudara-saudara, tidak bisa grup. Ya, kalau beli tiket bisa grup, saudara, ya, tetapi kalau iman harus masing-masing. Orang tua di sini, suami istri, saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan pikir anak-anak saudara otomatis akan jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Jangan pikir karena kedua orang tua itu beriman, anak-anak pasti otomatis beriman. Oh tidak, iman mereka adalah personal. Kita perlu memberitakan Injil pada mereka. Kita perlu mengenalkan mereka kepada Tuhan sehingga mereka masing-masing punya iman yang personal kepada Tuhan. Jadi iman itu personal dalam hati kita masing-masing. Tetapi Jim Wallis mengatakan iman itu bukan private, iman itu bukan pribadi yang kita simpan untuk diri kita sendiri. Iman itu adalah sesuatu yang akan selalu berdampak. Faith is impacting. Faith is personal but never private. It is always impacting in public. Ya, nah, saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan kita menjadi terang, saudara-saudara? Di dalam dunia ini. Dalam ayat 16, Tuhan Yesus memberikan penjelasan. Dia berkata begini, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang,
di depan orang, jadi bukan di bawah kantang, di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Dan saudara, Tuhan berkata, terangmu itu bercahaya, orang melihat perbuatan yang baik. Jadi, saudaraku, yang menjadi terang dalam kehidupan kita, itu adalah perbuatan baik kita. Dimaksud oleh terang, saudaraku, di dalam kehidupan kita, adalah perbuatan baik kita. Dan saudara, ini yang saya ingin bagikan pada saudara. People cannot see the faith in our heart. People cannot see our personal faith because it is in our heart. People can only see the works of our hands. Jadi, saudara-saudara, orang tidak bisa melihat iman dalam diri kita. Orang tidak bisa baca hati kita. Orang cuma bisa lihat perbuatan kita. Karena itu, saudaraku, kalau kita punya iman yang sungguh-sungguh, harusnya itu nampak dari perbuatan kita. Surat Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi, saudaraku, kalau kita punya iman yang sungguh-sungguh, pasti akan nampak di dalam perbuatan kita. Dan sekali lagi, saudara-saudara, terang yang Tuhan Yesus maksud, saudaraku, yang harus dilihat orang lain adalah perbuatan kita. Dan saya ingin sampaikan pada saudara, Tuhan ingin orang melihat perbuatan kita, bukan atribut-atribut Kristen, simbol-simbol Kristen dalam diri kita. Bukan, saudaraku, ngelihat stiker yang ada di bumper mobil kita. Bukan, saudaraku, melihat poster-poster atau tulisan-tulisan yang kita, saudaraku, taruh di dinding di rumah kita. Juga bukan, saudaraku, Tuhan ingin kita pakai t-shirt harus berkata I love Jesus atau I follow Jesus. Bukan itu yang Tuhan maksud. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi yang Tuhan maksud dengan terangmu percaya, bukan itu, bukan atribut, bukan simbol, saudaraku ya, bukan banner, tetapi perbuatan kita, perbuatan baik kita, sebab itulah tujuan dari Allah menciptakan kita. Dalam Efesus pasal 2 ayat 10, Rasul Paulus berkata, sebab kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah, saudara-saudara, ini satu yang penting, bahwa kita itu hanya bisa bersinar dalam dunia ini. Kita bisa menjadi terang kalau ada perbuatan baik, saudara-saudara, yang muncul daripada iman kita. Nah, tetapi, satu hal yang penting, saudara, terang itu diperlukan, tetapi terang itu diperlukan bukan untuk dilihat, tapi terang diperlukan untuk melihat sesuatu yang lain. Saudara-saudara, kalau saudara sudah bekerja atau saudara ingin membaca pada malam hari di mana ruangan sudah gelap, saudara butuh lampu. Betul? Saudara perlu lampu. Tetapi, saudara, waktu saudara nyalakan lampu, ruangan saudara jadi terang, saudara tidak memelototi lampu itu. Tapi saudara melihat buku saudara yang saudara harus baca. Jadi lampu itu hanya membantu saudara untuk melihat buku. Yang saudara perlu adalah buku. Tetapi tanpa lampu itu saudara tidak bisa membaca buku. Nah, demikian, saudaraku, Tuhan Yesus berkata, terangmu bercahaya di depan orang, lalu mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Bapa di surga. Tujuan akhir dari orang melihat perbuatan baik itu adalah supaya mereka melihat kemuliaan Bapa, bukan melihat kita, saudaraku. Ya, dan ini satu yang penting. Karena kalau kita baca, saudara, ada satu yang kelihatan sedikit janggal. Orang melihat perbuatanmu yang baik, tapi memuji Bapa di surga. Saudara, Tuhan Yesus tidak mengatakan orang melihat perbuatan yang baik lalu memuji kamu. Kamu ini baik ya. Oh, kamu ini kok generous ya. Oh, kamu ini kok sabar ya. Tidak, tapi mereka memuji Bapa di surga. Saudara, perhatikan, itu satu yang penting. Perbuatan baik kita itu membawa orang untuk melihat kebaikan Bapa, kemuliaan Bapa yang bekerja di dalam kehidupan kita, sehingga akhirnya orang dibawa untuk melihat siapa Tuhan itu dan mengenal siapa Tuhan itu. Nah, saudara-saudara, kalau kita bicara tentang terangmu bercahaya di depan orang, orang melihat perbuatanmu yang baik, saudara mungkin berkata, wah, ini kok kelihatannya pasal 5, ini Matius pasal 5, kok bertentangan dengan pasal 6. Sebab di pasal 6, saudara, Tuhan bicara tentang kalau engkau beri persembahan, jangan di depan orang. Kalau engkau berdoa, jangan di depan orang. Kalau engkau puasa, jangan di depan orang. Saudara-saudara ya, nah ini kan tidak boleh kelihatan depan orang. Saudara-saudara perhatikan, Tuhan tidak bicara tentang orang lihat atau tidak. Tuhan bicara tentang motivasi di dalam hati kita. Tuhan berkata, jangan kau melakukan persembahanmu di depan orang, berdoa di depan orang, atau puasa di depan orang, saudaraku, sebab motivasi daripada itu semua adalah Tuhan bicara kepada orang-orang yang ingin mencari pujian daripada orang lain. Waktu orang berikan persembahan di depan orang, orang kira, wah, ini orang ini generous. Waktu berdoa, wah, orang ini rohani. Waktu berpuasa, waduh, orang ini sungguh-sungguh.
Itu yang Tuhan larang, saudara-saudara. Dan itu sesungguhnya menguatkan apa yang Tuhan katakan dalam Matius pasal 5 ayat 16. Yaitu kalau orang melihat perbuatanmu yang baik, mereka tahu engkau tidak mencari pujian dari mereka, tetapi saudara-saudara mereka akan memuliakan Bapa di surga. Dan saudara-saudara, our good works is the floodlight that make people see the glory of the Father. Ya, itu seperti lampu sorot, saudaraku, yang melihat supaya orang bisa melihat keindahan satu bangunan, saudaraku, yang indah di waktu malam, saudaraku, dan itulah kemuliaan daripada Bapa. Saya ingin bicara kepada rekan-rekan hamba Tuhan di sini. Siapa yang saudara ingin lihat? Apa yang saudara inginkan orang lihat di dalam pelayanan kita? Apakah orang ingin melihat diri kita atau orang ingin melihat Yesus? Tuhan Yesus berkata waktu dia saudaraku, dalam perjalanan saudaraku, orang sering bicara tentang Olivet Discourse, ya, perjalanan menuju ke Bukit Zaitun. Dia menceritakan kepada murid-muridnya tentang janji kedatangan Roh Kudus. Dan salah satu dia katakan, kalau Roh Kudus datang, dia akan memuliakan aku. Holy Spirit will glorify me. Jadi, saudara-saudara, tujuan dari Roh Kudus, dia itu tidak mencari kemuliaan untuk dirinya sendiri. Dia tidak ingin dimuliakan, tapi dia ingin Yesus dimuliakan. Dia ingin orang melihat Yesus sehingga orang bisa percaya kepada Yesus dan mendapatkan keselamatan, sebab Yesus adalah juru selamat. Dan Roh Kudus membantu orang untuk melihat siapa Yesus. Sebabnya Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 12 ayat ketiga, tidak ada seorang pun yang bisa berkata Yesus itu Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi saudaraku, pelayanan Roh Kudus adalah pelayanan yang membawa orang untuk melihat kepada Yesus. Karena itu saya katakan, Kalau saudaraku kita hari saudara berkata, oh kita harus menjadi hamba-hamba Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus, diurapi Roh Kudus, Spirit-filled ministers, amin. Tapi apa tanda daripada Spirit-filled ministers? Adalah orang-orang yang membawa orang lain untuk melihat Yesus, bukan melihat dirinya. Yang disorot adalah Yesus, bukan dirinya sendiri. Terus saudara, when people admire us than God, we have failed in our ministry. Kalau saudaraku orang mengagumi kita dan daripada mengagumi Tuhan, kita sudah gagal di dalam pelayanan kita. Bukan hanya kita gagal terhadap Tuhan, tapi kita juga gagal terhadap orang-orang itu karena mereka pada akhirnya tidak bisa melihat bahwa hidup mereka bergantung kepada Tuhan. Ya, mereka saudaraku melihat, mereka memuja saudaraku hamba Tuhan daripada saudaraku Tuhan sendiri yang bisa menyelamatkan dan memberi kehidupan kepada mereka. Saudara-saudara, seringkali kita masuk, saudaraku, tanpa sadar kita menjadi seperti orang-orang di Kejadian pasal 11 yang membangun menara Babel, ya. Dan di situ saudara mereka katakan, saudaraku, marilah kita bangun kota ini tinggi dan mari kita cari nama. Saudara, seringkali dalam pelayanan, saudaraku, yang Tuhan pakai dengan pengurapan, saudara, tanpa sadar kita mencari nama untuk diri kita sendiri. Tetapi saudara, Tuhan berkata, kalau engkau melihat perbuatan yang baik, orang melihat pelayananmu yang baik, biar orang ketemu dengan Tuhan, orang melihat kemuliaan Bapa, bukan kemuliaanmu. Saudara-saudara, ada satu pertanyaan kita harus renungkan terus dalam diri kita. Are we willing and ready to help people see Jesus without receiving any attention or recognition? Apakah kita siap dan mau, saudara-saudara, untuk menolong orang-orang lain, untuk melihat Tuhan, tanpa kita perlu mendapatkan perhatian, bahkan saudara-saudaraku pengakuan. Dan saudara-saudara, itu adalah panggilan dari Tuhan buat kita semua. Let people see your good works and glorify Father Heaven. Mengapa demikian, saudaraku? Sebab orang tidak perlu tahu nama kita. Sebab tidak ada gunanya orang tahu nama kita, sebab nama kita tidak bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan adalah nama Tuhan. They don't need to know our name, they need to know the name of the Lord. Amsal pasal 18 ayat 10, saudaraku, di perjanjian lama dikatakan nama Tuhan dalam menara yang teguh, menara yang kuat, kesanalah orang berlari dan menjadi selamat. Nama Tuhan yang bisa memberi keselamatan. Roma pasal 10 ayat 13, Rasul Paulus berkata, barang siapa berseru kepada nama Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Yang orang perlu kenal bukan nama saudara dan saya, tetapi adalah nama Tuhan. Dan biarlah lewat perbuatan baik kita, orang mengenal nama Tuhan. Nah, saudaraku, saya kembali ke soal ini. Ada satu hal yang penting, bahwa orang perlu melihat perbuatan baik kita lebih dulu, sebelum mereka bisa melihat kemuliaan Bapa. The world needs Christ, the world needs Jesus, okay? But they must first be drawn to Christians
before they can be drawn to Christ. Orang harus, saudaraku, dibawa tertarik kepada orang Kristen, saudara-saudara, sebelum mereka bisa melihat Kristus. Karena itu, saudara-saudara, saya katakan bahwa panggilan Tuhan untuk kita menjadi terang dunia ini adalah seperti panggilan yang Tuhan berikan kepada Yohanes Pembaptis, yang berkata, aku ini suara yang berseru di padang gurun, persiapkan jalan bagi Tuhan. Persiapkan jalan bagi Tuhan. Dan itulah, saudaraku, pekerjaan daripada Yohanes Pembaptis. Dia mempersiapkan orang untuk melihat kepada juru selamat yang akan datang. Dan saudara-saudara, perbuatan baik saudara dan saya adalah membuka jalan untuk orang bisa melihat Tuhan. Kita mempersiapkan orang untuk melihat Tuhan lewat perbuatan baik kita. Our good works will never save people, but they can lead people to the Savior. Perbuatan baik kita tidak pernah menyelamatkan orang, tetapi bisa membawa orang, menuntun orang untuk mengenal Juru Selamat. Dan itu sebabnya, saudaraku, maka Tuhan panggil kita untuk menjadi terang dunia ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak harus, saudaraku, kita mulai dengan berkhotbah dan bagi traktat segala macam, tapi mulai dengan kehidupan kita sehari-hari. Disitulah kita menjadi terang lewat perbuatan kita. Saya ingin bacakan, saudaraku, dari surat Petrus pasal yang kedua, surat Petrus yang pertama pasal yang kedua, 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 11 dan 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Jadi, saudara-saudara, kita ini pendatang, kita ini perantau, kita ini ada dalam dunia, tetapi kita bukan dari dunia ini. Saudaraku, bagian firman Tuhan mengatakan, ya, kita berbeda dengan dunia. Ayat 12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, kalau hari ini konteksnya adalah orang-orang percaya, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, kalau kamu difitnah akan hal yang jelek, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Luar biasa, saudaraku. Mengkonfirm apa yang Tuhan Yesus katakan. Ya, jadi orang melihat kita, orang mungkin tidak senang, tapi waktu mereka terus melihat perbuatan baik kita, pada akhirnya mereka melihat kemuliaan Tuhan, dan akhirnya mereka percaya kepada Tuhan. Dikatakan Allah melawat mereka. Waktu mereka melihat perbuatan baik kita, Allah bekerja, membuka mata hati mereka, dan menemukan siapa Tuhan yang sanggup menyelamatkan mereka. Dan itu semua lewat kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, ada beberapa anak-anak sekolah Alkitab, saudara-saudara, mereka lagi berbincang-bincang, ya, tentang Alkitab, ya, tentang terjemahan Alkitab. Saudara, ini di Amerika, ya, karena saya tahu di Amerika itu, saudara, dalam Alkitab bahasa Inggris ada banyak sekali, lebih daripada 30 terjemahan, ya, walaupun ada beberapa populer. Lalu berkata, mana terjemahan yang baik, versi mana? Yang saya bilang, oh, NIV. Oh, yang lain bilang, oh, enggak, NKJV, ya, New King James Version. Oh, yang bilang, oh, tidak, New American Standard Bible. Oh, tidak, lebih mudah The Message dan lain-lain, saudara-saudara. Lalu ada satu orang berkata begini, kalau menurut saya paling bagus itu terjemahan versi mama saya. Orang bilang, mama bikin nulis Alkitab. Tidak begitu. Tetapi mama saya itu menerjemahkan Alkitab di dalam hidupnya sehari-hari. Setiap kali saya melihat dia, saya itu melihat ayat-ayat Alkitab itu keluar dari dalam kehidupan mama saya. Ya, dia mungkin tidak banyak bicara tentang firman Tuhan. Dia bicara tentang firman Tuhan, dia mengajar saya tentang Alkitab, tapi dia mengajar saya Alkitab. Anak ini bilang, mama saya mengajar saya Alkitab, bukan hanya dengan menyebut Alkitab, tetapi dengan menunjukkan ayat Alkitab itu dari dalam kehidupannya. Saudara-saudara, itulah yang Tuhan mau, saudara-saudara, terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, maukah saudara terima panggilan daripada Tuhan menjadi garam dan menjadi terang? Kalau hari ini saudara berkata, ya Tuhan, aku mau. Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan, saudaraku, untuk respon yang positif daripada saudara. Tetapi, saudara-saudara, saya ingin tutup bagian terakhir dengan membawa saudara untuk mengerti bagaimana kita bisa menjadi terang dan menjadi garam. Bagaimana? Dan saudara-saudara, untuk itu kita mesti tahu bahwa khotbah tentang garam dan terang ini adalah bagian dari
ucapan bahagia yang Tuhan Yesus sampaikan dari mulai ayat yang pertama dalam Matius pasal yang kelima. Ini tidak bisa dipisahkan, saudara-saudara. Dan kalau saudara membaca dalam Matius pasal yang kelima, mulai ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-11, di situ saudaraku disebutkan ada namanya ucapan bahagia. Ya, ada kata 8, ada 9 ucapan bahagia. Dan semua dimulai dengan berbahagialah engkau, atau bahasa Inggrisnya blessed are you. Dan saya, saudaraku, setelah saya pelajari benar-benar, saya tahu kita hanya bisa menjadi garam dan kita bisa menjadi terang kalau kita, saudaraku, memiliki kehidupan yang seperti Tuhan Yesus sebutkan, karakter yang seperti Tuhan sebutkan di dalam ucapan bahagia itu. Ya, mari kita lihat sama-sama mulai ayat yang ketiga. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Saudara-saudara, siapa yang bisa menjadi terang dan bisa menjadi garam adalah orang-orang yang merendahkan diri, orang-orang yang tahu bahwa mereka tidak punya apa-apa di hadapan Tuhan. Mereka orang miskin, orang yang sombong, orang yang merasa punya sesuatu, tidak bisa jadi garam, tidak bisa jadi terang. Yang kedua, ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Saudara-saudara, orang yang berduka karena dosa, saudara, orang yang melihat, orang yang berduka karena melihat, saudaraku, corruption di dalam dunia ini. Mereka yang bisa dipakai menjadi terang, menjadi garam. Yang ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka memiliki bumi. Orang yang lemah lembut, saudaraku, ada dua arti. Nomor satu, mereka adalah orang yang mudah bertobat. Orang yang, saudaraku, tidak mempertahankan kebenaran dirinya. Oke, tetapi orang yang lemah lembut adalah orang yang, saudaraku, bisa menahan diri, saudaraku, yang tidak terus, saudaraku, mengikuti hawa nafsu dan emosinya. Kemudian yang berikutnya, orang yang berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ini bicara tentang orang-orang yang mencari kebenaran mereka di dalam Kristus, yang tidak membangun kebenaran mereka sendiri, yang tidak, saudaraku, mendasarkan kebenaran mereka atas perbuatan baik mereka, tetapi, saudaraku, mereka tahu bahwa mereka dibenarkan karena Kristus. Yang berikutnya, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara-saudara, orang yang tahu kasih karunia Allah adalah orang yang juga akan memberikan kasih karunia. Tadi seperti Rasul Paulus katakan di surat Kolose, ya, let your word full of grace. Oke, yang berikutnya, berbahagialah orang yang suci atau murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara-saudara, orang yang murni, orang yang hidupnya murni, orang hidupnya kudus, saudara-saudara, ya. Mereka tidak mau, saudaraku, kompromi dengan dosa. Mereka lah yang akan bisa dipakai menjadi garam dan terang. Berikutnya lagi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Apa yang maksud membawa damai? Tidak lain, saudaraku, orang-orang yang membawa berita pendamaian, yaitu membawa berita Injil keselamatan. Saudara-saudara, kita menjadi terang dan menjadi garam. Dan, saudara-saudara, kemudian di ayat 10 dan 11, saudara-saudara, Tuhan mengakhiri dengan satu hal. Nah, sebelum itu saya ingin sampaikan kepada saudara. Jadi, saudara, hanya orang-orang yang memiliki karakter dari ucapan bahagia ini yang bisa menjadi terang dan menjadi garam di dalam dunia ini. Ya. Dan Tuhan berkata, kalau engkau punya karakter ini, maka hidupmu akan berdampak untuk orang lain. Tapi kemudian ayat 10 dan 11, Tuhan memberi satu pesan, yaitu tentang bagaimana respon daripada dunia ini kalau kita punya karakter-karakter dalam ucapan bahagia itu. Ayat 10 dan 11 kita baca. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Dan saudara-saudara, Tuhan memberi peringatan kepada kita. Kalau kita mau jadi terang, kalau kita mau jadi garam dalam dunia ini, kita harus siap hidup dalam kebenaran, dianiaya karena kebenaran, karena dunia tidak suka kan itu. Dan kita harus siap, saudara-saudara, menderita. Kita harus siap dicela, kita harus siap difitnah. Kalau kita tidak, saudaraku, mau menderita, saudara-saudara, maka kita tidak bisa menjadi garam dan menjadi terang. Dan, saudaraku, bagaimana, saudaraku, kita menghindari penderitaan? Ya, kita menyerah, kita menjadi sama dengan dunia ini, kita mengikuti arus dunia ini, kita menjadi serupa dengan dunia ini, maka dunia akan menerima kita sebab kita serupa dengan mereka. Tetapi waktu kita tetap, saudaraku, ada pendirian kita, waktu kita tetap di dalam kebenaran, dunia mulai melihat perbedaan, dan di situ mereka bisa memberikan respon yang negatif. Saya tidak katakan, saudaraku, orang akan selalu memberikan respon negatif, orang selalu akan menganiaya kita, orang selalu akan mengucilkan kita, tidak selalu. Tetapi Tuhan berkata, you must be ready. Engkau harus siap untuk mengalami itu, sebab disitulah, saudara-saudara, engkau menunjukkan bahwa engkau berbeda dengan dunia ini. Dan saudara-saudara, Petrus, di dalam surat 1 Petrus, pasal yang keempat, surat 1 Petrus pasal yang keempat,
ayat yang ke-19, dia memberi satu pesan. Begini, firman Tuhan. Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik. Atau bahasa Inggrisnya, continue to do good. Tetap berbuat baik, walaupun mereka harus menderita akibat perbuatan baik mereka. Saudara-saudara, ini satu yang kita harus siap. Kalau orang ditanya, siapa mau jadi garam, saya mau jadi terang, banyak orang angkat tangan. Tapi tanya, maukah engkau siapkah engkau menderita kalau Tuhan mau pakai engkau menjadi garam dan terang, saudaraku? Tidak banyak orang yang mau. Tetapi ini, saudaraku, this is the deal. This is the deal. Saudara, kita hanya bisa jadi garam, kita bisa menjadi terang, saudaraku, kalau kita mau, saudaraku, kita siap, saudaraku, kita mendapatkan respon yang negatif dari sesuatu yang baik yang keluar dari dalam diri kita. Seperti saya katakan tadi, saudaraku, good works yang Tuhan masukkan di dalam ayat yang ke-16 adalah good works yang keluar dari karakter-karakter ucapan bahagia yang dia sampaikan dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-9. Dan saudaraku, good works itu, saudara, kita keluarkan karena kita ingin memuliakan Allah dan kita ingin, saudaraku, kita ingin keadaan sekeliling kita, saudaraku, terpengaruh dan menjadi tempat yang lebih baik. Walaupun kita siap menderita, kalau orang menolak saudara-saudara Kristus, saudaraku, yang kita nyatakan dalam diri kita. Dan itu sebabnya Rasul Petrus di dalam pasal yang sama, 1 Petrus pasal yang keempat, dia memberikan satu pesan, yaitu dia berkata begini. Pasal 1 Petrus pasal 4 ayat ke-14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Haleluya. Saudara, Roh Kudus bekerja di dalam penderitaan kita. Ya, Roh Kudus justru bekerja kuat waktu kita tuh menderita, saudaraku, karena nama Kristus. Waktu kita menderita karena kita berbuat baik dari karakter yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Dan disitulah Roh Kudus bekerja. Apa bekerja Roh Kudus? Dia memakai penderitaan kita itu untuk menyatakan kemuliaan Bapa kepada orang lain. Sehingga orang lain bisa melihat dan mereka bisa bertobat. Mereka percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Dan Rasul Paulus, saudaraku, berpesan kepada jemaat di Filipi dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-29. Dia berkata demikian. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudara-saudara, kita menjadi garam, menjadi terang kalau kita mau menderita bagi Kristus. Dan bagaimana kita mau menderita bagi Kristus? Saudaraku, hanya satu kuncinya. Kalau kita tahu Dia sudah menderita untuk kita. Kita mau menderita bagi Kristus supaya orang lain diselamatkan, saudaraku, hanya kalau kita tahu Kristus juga rela menderita supaya saudara dan saya bisa diselamatkan. Biar salib Kristus itu kuat berbicara dalam hati kita. Dan dalihnya, saudaraku, melahirkan karakter-karakter ilahi di dalam ucapan bahagia daripada yang Tuhan disampaikan. Dan disitulah, saudara-saudara, kita berkata, Tuhan, aku mau menderita supaya orang lain boleh melihat keselamatan daripadamu. Aku mau menderita supaya tempat di mana Engkau taruh aku menjadi tempat yang lebih baik. Sebab itulah yang Engkau sudah lakukan buat aku. Haleluya. Saudara-saudara, saya akan tutup dengan ini. Mazmur 34 ayat ke-8. Satu ayat terkenal sekali, ya. Mazmur 34 ayat yang ke-8. Katakan di situ, kalau bahasa Indonesia ayat yang ke-9, saudara, ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bahasa Inggris ayat yang ke-8. Taste and see that the Lord is good. Haleluya. Waktu saya lihat, saya ingat ayat ini, saudaraku. Dan saya baca kembali, kamu adalah garam dan terang dunia. Saya tersenyum berkata, Lord, it's so wonderful. Saudaraku, apa itu garam? Untuk taste. Apa itu terang? Untuk melihat. See. Taste and see. Salt and light. Taste and see that the Lord is good. Our prayer today. May God use our life so that people can see, can taste and see that the Lord is good. Let's pray together that the Holy Spirit, Roh Kudus, Roh kemuliaan itu, turun atas kita. Ya, Roh Kudus itu bekerja kuat di dalam diri kita dan mengurapi kita, sehingga kita boleh melakukan perbuatan yang baik. Dan di dalamnya, orang boleh mengecap dan melihat. Mengecap sebagai garam, melihat sebagai terang, saudara, bahwa Tuhan itu baik. Haleluya.
Let people taste and see that the Lord is good through our life. May God bless many life through your life. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa biar firman ini boleh berbicara lebih kuat buat semua anak-anakmu yang mendengarkan pada hari ini. Dan Engkau membangkitkan dalam diri mereka kerinduan untuk mereka boleh mengenal kasih-Mu lebih lagi. Untuk mereka boleh mengenal Tuhan salib, kuasa penebusan-Mu lewat salib-Mu Tuhan. Dan di situ mereka boleh melihat kasih dan pengorbanan-Mu, penderitaan-Mu, Tuhan yang menyelamatkan kami. Dan olehnya, kami juga berkata, Tuhan, seperti Engkau sudah menderita untuk keselamatan kami juga mau menderita bagi Engkau, supaya jiwa-jiwa boleh melihat keselamatan daripada Engkau. Kami mau menderita, Tuhan, kalaupun Tuhan orang memberikan respon yang negatif kepada segala hal yang baik yang kami lakukan di tempat kami masing-masing. Kami mau jadi garam, kami mau jadi terang, supaya pada akhirnya, Tuhan, keselamatan boleh turun di tempat dimanapun Engkau utus kami. Tuhan, biar identitas dan misi garam dan terang ini, Tuhan, boleh Engkau berikan, Engkau hidupkan di dalam hati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita akhiri ibadah kita hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang ibadah ini. Terima kasih untuk firman yang Tuhan sudah beri kepada kami, yang boleh menuntun kehidupan kami pada hari yang akan datang. Dan Tuhan, sekarang kami serahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Biar Kau yang menuntun kami di dalam panggilan-Mu yang indah, menjadi garam, menjadi terang, dan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kami, yang mengubah kehidupan kami, yang pada akhirnya lewat perubahan yang kerjaan dalam diri kami, Tuhan, kami boleh melihat perubahan di sekeliling kami, karena Engkau bekerja di dalam kehidupan kami. Biar kehadiran kami menjadi berkat, Tuhan, untuk orang-orang di sekeliling kami. Tuhan, biar terang dan garam itu, Tuhan, boleh Tuhan berfungsi di dalam kehidupan kami semua. Karena itu, kami sekarang berdoa, biar Tuhan setiap hari Kau menuntun kami dalam firman-Mu, dan setiap hari Tuhan, karakter-karakter ilahi itu boleh keluar di dalam kehidupan kami, ketika kami mengenal Engkau makin hari makin dalam. Haleluya, biar nama-Mu dimuliakan Tuhan. Kehidupan kami memuliakan Engkau. Orang boleh mengenal Engkau, terutama mereka yang belum mengenal Engkau Tuhan. Mereka boleh diselamatkan. Tuhan, biar nama kami tidak dikenal, biar nama-Mu saja yang dikenal Tuhan. Tuhan, kami cukup puas, kami mengenal Engkau. Kami cukup puas, nama kami tertulis di dalam buku kehidupan. Tetapi biar Tuhan, nama-Mu dikenal di dunia ini, supaya keselamatan-Mu boleh sampai ke ujung bumi. Haleluya. Tuhan, kami masuk minggu yang datang, dan biar penyertaan, kasih setia Tuhan memberi damai serta sukacita ada atas kami semua. Saudara terkasih, mari kita bersama-sama masuk minggu yang datang dalam berkat kasih karunia daripada Tuhan Yesus, pemeliharaan daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menjadi meterai keselamatan dalam hidup kita hari ini, sampai kita bertemu dengan Tuhan di dalam kemuliaan kekekalan. Diberkatilah saudara semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.